Taib. Ini judul buku ini adalah Makanatut Tasawuf fil Islam. Ya. Kedudukan tasawuf dalam Islam. Kita mulai dari halaman kelima tuh, halaman keempat kelima. Ibu-ibu pada punya nggak bukunya tuh? Ya. Kali. Megang, pokoknya mau ini udah megang buku nggak bawa kacamata lagi ntar. Ada apa alasannya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waliyil hamdi wa mustahiqih. Wa ashhadu an la ma'budal khalqi illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin habibuhu wa safwatuhu min khalqihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fahunaka tasaulatun tataraddadu ala afwahin nasil ami wal mubtadi'in min tullabil ilmi syar'i indama yasma'una kalimat at-tasawuf wa taduru kathiran fi afkaril muntasibin ilal ilmi wal amali wal bahisina wal muhtammina bitasawuf. Halit tasawwuf minal Islam wa nasha'a min dakhilihi am huwa mustawradun minal kharij. Wa aina makanatuhu fil amalil islami wal ulumi syar'iyyah. La'alla hadha tawdih fi hadhihi risala ma ikhtisariha tusbil ghalil wa tudawil alil. Wa hadhihi al-isharatu ma'a diqqatiha tajibu an jami'i tasa'ulatil matruhah khawla hadhil mas'alah wa tub'idu syakka bil yaqin hatta tanfatih hujubul aqlis salim. Ini buku ini memang saya menulis sendiri ya. Dan ini muqaddimah yang saya bikin. Saya mengarang kitab ini berdasarkan di dalam kehidupan umat Islam ini banyak orang yang mempertanyakan tasawuf. Tasawuf itu apa? Kedudukannya apa dalam Islam? Tasawuf itu dari dalam atau dari luar Islam? Ya, kalau orang membaca keilmuan, ya, baik yang dipelajari di universitas dalam bidang akidah filsafat atau para ulama, para pengarangnya. Jadi ada dari kelompok saudara kita yang menolak tasawuf. Nah, kita sudah tahulah, nggak perlu disebutnya. Yang membid'ahkan dan mensyirikan tasawuf. Dan mereka menuduh tasawuf itu datang dari luar. Seolah-olah impor. Pengaruh dari kehidupan Hindu-Buddha. Ya. Dan kalau di universitas itu ya karena itu ada pendapat jadi dianalisa, dibahas, ya diikuti aja gitu sebagai pengetahuan. Cuman ada yang setelah mengetahui menganut gitu. Oh, tasawuf itu ya. Nah, makanya saya sering mengkritik begini. Ilmu agama itu kan ada 3, fikih, akidah, dan tasawuf. Itu ilmu agama, ulumuddin. Yang ada dalam rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Iman ilmu akidah, Islam ilmu fikih, ihsan ilmu tasawuf. Jadi yang disebut al-ulumuddin atau ulumus syariah itu 3 aja. Fikih, akidah, dan tasawuf. Ya. Nggak ada ilmu lain, nahu, sorof, balago, itu ilmu muqaddimah. Muqaddimah untuk ilmu agama. Kemudian tafsir, ilmu hadis, atau ilmu qiraat, itu mutammimah, penyempurna pengetahuan ilmu agama. Tapi ilmu agama yang usul dan punya furu, arti punya usul, dalilnya ada di Al-Quran, qat'i, dan punya furu, ada ijtihad ulama untuk terus ya menjawab berbagai persoalan hidup. Gitu. Nah, maka
Dalam fikih bermazhab-mazhab. Dalam akidah juga berfirqah-firqah. Tapi dalam tasawuf tidak ada. Orang menuduh tarekat itu seperti mazhab, bukan. Nih Pak, kita kan mazhabnya Syafi'i. Kalau kita baca kitab Hanafi, jadi nggak mazhab Syafi'i? Nggak jadi. Bisa nggak kunut. Tetapi di dalam tasawuf, ya, orang tarekatnya tarekat Syazili misalnya. Tapi baca kitabnya kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nggak ada masalah. Ya. Orang banyak ya, di dunia ini orang tarekatnya Qadiriyah. Pedomannya adalah hikam Imam Ibn Athaillah. Imam Ibn Athaillah itu adalah seorang mursyid dalam tarekat Syazili. Tapi bukunya dibaca dan nggak ada masalah. Karena ruh itu nggak ada mazhabnya, ruh itu nggak ada firqahnya, nggak ada. Ya. Maka orang jika tidak mempunyai pengetahuan tiga ini, ya, maka atau salah satunya tidak ada, maka tidak sempurna. Pengetahuannya. Nah, ada satu golongan kecil di dalam tubuh umat Islam ini mengatakan tasawuf itu bukan dari dalam Islam. Dan mereka mengganti namanya akhlak. Ya, namanya akhlak. Ya. Namanya akhlak itu artinya dia katakan bahwa ini nama yang benar, bukan bid'ah. Kalau tasawuf nama bid'ah. Nah, atas dasar itu saya mengarang kitab ini. Ya. Itu ada terjemahannya itu. Di sana timbul beberapa pertanyaan yang berulang-ulang dibicarakan oleh orang awam dan para pemula dari penganut ilmu syariah. Serta berputar-putar dalam pikiran orang-orang tersebut. Ya, dan berputar-putar dalam pikiran orang-orang yang disebut sebagai ulama, aktivis, pengkaji, pemerhati bidang tasawuf. Ketika mereka mendengar kata tasawuf, maka timbul pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Apakah tasawuf itu dari Islam? Tumbuh berkembang dari dalam Islam? Ini di dunia pengetahuan Pak, para ulama, para pembahas, para cendekiawan, itu pembahasan luas, berpuluh-puluh buku. Gitu. Ya kita kalau untuk beramal hanya ya perlu kepada ilmu-ilmu amal, selesai. Tapi ketika zaman sekarang orang di Facebook aja itu wah ribut nggak berhenti-berhenti ya, berhujah ini itu apa baik udah. Ya. Jadi ngajinya udah di Facebook, di Google ngajinya. Ya. Namanya ketika saya melihat ulama dulu kan ngaji pakai kitab. Ya. Hatta ngaji Senin meskipun bacanya satu kalimat, saya dengerin lagi kecil. Ya Abah Nawawi cuma baca satu kalimat tapi tetap ada panduan kitab. Sama ibu-ibu ada hadisul mar'ah katanya. Kitab. Karena itu udah tradisi ulama zaman dulu pakai kitab. Ya, sekarang mah ngajinya nggak pakai kitab, ngaji nguping. Nah saya ingin menghidupkan kembali. Gitu. Ongkoh saya kalau ceramah sebetulnya nggak bisa ceramah itu. Kalau baca kitab mah, bayu berapa jam ya mau. Ya. Sampai hari ini saya di mana-mana nggak mau diundang maulid itu, nggak bisa ceramah. Gitu. Kemana saya baca kitab tetap. Iya ibu-ibu apalagi udah nggak pegang kitab berisik lagi. Ya. Saya di Banten emang mau ngaji kitab. Ya, saya di Banten ngaji, saya minta, saya mau ngajar, saya minta. Emang kalau nungguin diundang siapa yang ngundang? Iya di Masjid Maulana Sadudin apa.
Ini tempat buat ziarah doang, saya mau ngaji boleh? Nggak boleh, saya mau ngaji aja udah. Nggak ada yang ngasih duit orang saya yang mau ngaji. Karena ada misi kita untuk generasi akan datang. Itu. Ya, dicaringin, saya minta mau ngaji ya. Baru ini nih di Cibeber itu adalah di makom dan di keluarga besar Mama Suhari. Mama Suhari itu pengganti Mama Asnawi Caringin. Mama Asnawi Caringin punya pengganti dua, Ki Suhari dengan Ki Jahari. Nah, Ki Suhari itu kuburnya di Cibeber sebelum Cilegon. Di situ ada pondoknya, apa kuburnya di situ. Saya ziarah ke situ, diundang sama kiainya di pondok, suruh ceramah. Ya, ujung-ujungannya diminta ngisi pengajian bulanan. Nah, saya maunya karena jika di tempat itu ada wali, ya saya mau. Kenapa? Sayanya dapat berkah, artinya tabaruk. Karena tanah itu mahbatul ilmi wan nur. Tanah itu tempat ilmu, tempat cahaya, tempat dakwah. Ya. Kalau enggak, tempat apa baik jadinya nanti. Kayak di Banten lama itu kan ada ziarah. Yang minum, yang mabok, yang zina itu di istana. Orang dari sini berjarah, di situ mah. Iya. Wah, ini nggak ada ngaji pisan saya. Masuk tidak, bodoh amat. Ngaji. Nah, ketika saya ngaji di Banten itu dapat 7 bulan, Pak. Ada juara ke rumah saya. Ngomongnya begini. Ini CD pengajiannya bagus katanya gitu. Emang kenapa? Yang enggak nyinggung ke sono kemari, kitab aja. Gitu. Dan ngajinya jangankan orang soleh, orang berdosa aja bener. Ya karena tasawuf kan begitu. Jangankan orang baik, orang salah aja itu ujian dari Allah, enggak boleh dihina. Ya. Itu akhlak tasawuf. Rupanya juara itu nungguin kali saya ngaji, kapan nih ngehina nih gitu. Enggak ngehina. Dia tukang minum, tukang mabok, malah dianggap bagus. Akhirnya datang ke rumah saya malam-malam mau cerita. Dulu katanya tahun 70-an. Ada juga dari keluarga juga, kayak Sidi juga katanya dari keluarga juga ngisi pengajian di situ. Cuman pengajiannya mungkin di situ kan ngeblok ya, ada blok keluarga ini blok. Jadi mungkin dia datang dari blok ini, jadi ngajinya mukulin kemana-mana, dimasukin ke karung, dimutilasi, dibuang ke laut. Saya, waduh, ini orang ngomong sama saya ngapain ya? Rupanya di situ mau ngomong, ya, saya datang memang tidak dari keluarga mana-mana. Ya, 4 keluarga di situ memang semuanya saya rangkul. Gitu. Iya, ada yang dimutilasi kayak masukin karung dibuang ke laut. Ujung buset kata saya. Akhirnya sejak itu tuh saya kalau ngaji lorak lirik. Saya sampai manggil Haji Karim. Ya, pasukan silat bawa kata saya. Nah, rupanya para juara itu ya, saya berdiri di belakang sini, kalau ada yang macam-macam aing kadek, waduh. Udah akhirnya wah berarti aman dah. Gitu. Akhirnya saya ngaji pindah-pindah aja kemana ke Kenari, ke Maulana Yusuf, kemana. Karena ada tradisi yang dia menganggap Islam itu begitu dari dulu. Tidak. Ada yang berubah. Pahamnya berubah, ilmunya kurang, dan ya, terjadinya berbeda pendapat. Akhirnya mempertahankan satu pendapat. Dan akhirnya tidak relevan. Dan terus. Dan semua ulama berabad-abad begitu. Ya. Contoh, dulu Wali Songo, tarikatnya Satariyah. Habis dibabat Belanda, kehabisan generasi. Lah nggak ada penerusnya. Muncul tarekat Khalwatiyah. Cuman 1 generasi, 2 generasi. Dibabat oleh Belanda, kehabisan generasi. Nah, akhirnya Syekh Abdul Karim
Ya. Orang Banten, di Banten itu tarekatnya Satariyah dan Khalwatiyah. Syekh Abdul Karim datang bawa Qadiriyah Naksabandiyah. Nah, mula-mulanya mah didengkiin juga sama Kiai Banten. Dulu Kiai Nawawi kan suka cerita, weh wong Banten mah ya, dianggapnya saya kesini mau ngambil berkat katanya. Woi kalau Abdul Karim datang kambing ke dia, kebo ke dia begitu. Abah cerita dulu. Rupanya saya telusuri, oh rupanya karena generasi dulunya tidak ada, maka ya bertanggung jawab generasi akan datang untuk ya, memperbaharui kembali ilmu, amal, iman, bukan berdasarkan tradisi. Nah sejak saat itu tuh saya ngaji pakai kitab. Soalnya kalau nggak pakai kitab takut keluar ngomong lantur. Kalau pakai kitab mulai itu kitabnya silakan. Nah, yang diterangkan nama saya keluar nggak itu dari kitab. Gitu. Mau ke Thailand, mau ke Malaysia, mau ke Aceh, ngundang saya ngaji kitab ya. Kalau nggak mau. Ya. Ceramah mah capek ongkoh. Yang lain mah ngobrol, kita ngomong, yang lain ngobrol. Nggak baca kita mah paling nggak gitu. Meskipun ngelenggut juga tidur. Mendingan tidur bu daripada ngobrol. Nah buku ini ditulis karena ingin menjawab bahwa tasawuf tarekat itu betul dari Islam. Pak, jangankan yang kita katakan tadi, saudara kita yang suka membid'ahkan. Ulama-ulama di pondok banyak yang tidak bertarekat. Coba maulid, tahlil itu bukan bidang fikih, bukan. Fikih nggak ada bab maulid, nggak ada bab tahlil. Bab haul nggak ada itu. Di mana fikih babnya? Itu adanya di tasawuf. Tetapi orang tidak bertasawuf, maulid, haul, tahlil, akhirnya jadi tradisi tanpa ilmu. Nah saya merasa generasi untuk melihat ke depan diilmuin lagi supaya bukan berdasarkan ya, ajaran tradisi. Ya, karena agama ini ada yang tidak bisa dirubah, ada yang berubah berdasarkan waktu dan tempat. Ya, berdasarkan waktu dan tempat dan orangnya. Setiap orang beda memahaminya, tempatnya berbeda, waktunya berbeda. Jadi ada perkara-perkara. Maulid dulu nggak ada, kemudian ada. Itu kan berdasarkan waktu dan tempat. Sekarang mah TK maulid, SD maulid, SMP maulid, SMA maulid, kuliah maulid, ibu-ibu maulid, bapak-bapak maulid. Kalau ada mah kumpulan bencong maulid kali mau bencong. Kalau kita tanya dari segi tasawuf, mau ngapain? Mau ngapain coba? Karena maulid itu, maulid, haul, ya, itu adalah media seorang pimpinan tarekat untuk mendidik anaknya, mendidik muridnya, mendidik para salikin, muridin. Itu maulid asalnya. Tapi dibawa ke umum untuk mencintai Nabi silahkan. Ya. Artinya udah jadi tradisi di dunia. Ya. Nah, seperti haul. Haul itu pun media pimpinan tarekat. Misalnya Syekh Fulan. Nah, kita kepada Syekh Abdul Qadir, ya, atau orang haulin Mama Asnawi Caringin, bukan anaknya, bukan cucunya, tetapi dia penerus tarekatnya. Karena itu media untuk tarbiyah. Ya kalau anak cucunya mau haul 10 kali silakan. Mau masing-masing di rumah itu mah doa buat bapaknya, buat bapak tuanya. Tapi haul atas nama media tarekat, ya, itu adalah untuk menyambungkan ruhani dalam tarekat, dalam tasawuf. Itu yang sebenarnya. Ya. Dicaringin, Mama Asnawi Caringin nggak ada anaknya yang gantinya Ki Suhari, haulnya di sana. Di situ malah anaknya setiap rumah haul semua. Dan itu bukan berpecah sebelumnya. Sebenarnya bukan berpecah.
Yang berpecah itu pikirannya yang berpecah. Padahal ya karena itu bapaknya, ya silakan hafal masing-masing. Yang penerusnya Ki Suhari. Nah, Ki Suhari baru mengumpulkan murid-muridnya yang bertarekat ini. Baru, karena itu haul ruh, bukan haul jasad. Dan ini juga banyak disalahpahami di mana-mana. Dan itu perlu diluruskan. Gitu. Nah, coba orang melakukan maulid, tahlil, haul, tidak bertasawuf. Lah terus itu aneh. Pondok acara maulid tapi enggak acara tahlil tapi enggak bertarekat. Tetapi itu jadi amal akhirnya. Jadi amal yang berpahala. Ya, jadi amal yang berpahala karena baca Quran, ya, muji Nabi, tetapi dalam tasawuf bukan sekedar berpahala, tetapi itu membangun ruhiyah, membangun akhlak. Dan itu itulah yang kita ingin baca kitab itu. Ya, kitab itu saya baca di Caringin, saya baca di Tangerang, saya baca karena tidak ya, kita menyampaikan yang hak jika tanpa kitab dianggap mengkritik, dianggap dengki, dianggap tidak. Ya, ini ilmu ya, yang akan menjadi dasar amal karena ilmu itu pemimpin. Untuk beramal, adapun untuk istiqomah itu lain lagi. Itu berguru. Apalagi untuk makrifat. Tapi untuk beramal, ya, ibu-ibu ngaji ribut, kan nggak ada ilmunya tuh. Makanya terus jangan bukan wah pas ada Haji Rahim aja nggak berisik, pas yang lain berisik, itu bukan ilmu namanya itu. Ya itu berarti berisik karena kalau diomelin yang lain nggak ngomelin dibiarin baik. Bukan, tapi amal dalam majelis, amal belajar itu ada ilmunya, ada adabnya. Nah maka buku ini diharapkan semoga penjelasan dalam risalah ini meskipun ringkas dapat memuaskan dahaga dan mengobati penyakitnya. Serta meskipun sindiran ini halus, semoga mendapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaannya, apakah tasawuf itu dari Islam? Tumbuh berkembang dari Islam? Atau diimpor dari luar Islam? Di manakah kedudukan? Nah ini yang akan dijawab dalam buku ini. Di mana kedudukan tasawuf dalam Islam? Umpama kedudukannya, kalau saya duduk di meja, ya, saya duduk di kursi, berarti saya berada di belakang meja. Ini kedudukan saya. Artinya kedudukan itu letaknya. Nah sekarang orang mengatakan tasawuf dari luar Islam. Berarti dia tidak tahu di mana tasawuf dalam Islam itu di mana letaknya. Nah buku ini menjawab ya, tasawuf itu di mana letaknya. Posisinya. Ya, perannya. Nah Islam ini terdiri dari ilmu dan amal. Ad-dinul mu'amalah. Agama itu beramal. Amal itu berdasarkan ilmu. Apa juga orang ingin mengetahui sesuatu, ilmu dan amal. Pak bikin tempe aja kudu tahu ilmunya, Pak. Miara ikan kudu tahu ilmunya, baru dia praktek. Ya. Sembayang. Kudu tahu ilmunya, baca. Ya. Karena di dalam kehidupan ini ada tugas untuk menyampaikan agama kepada generasi selanjutnya. Lah kan kudu ngomong. Makanya ada istilah ngaji-ngaji itu ngomong. Ya, untuk menyampaikan yang benar, yang betul, yang sahih menurut Al-Quran dan hadis. Gitu. Nah, karena agama itu ilmu dan amal. Nah, tasawuf ini di mana kedudukannya? Di dalam ilmu Islam dan di dalam amal Islam. Kan agama itu ilmu dan amal. Nah, tasawuf ini di mana letak kedudukannya, posisinya, perannya, fungsinya di dalam amal Islam.
Ya kan agama itu ilmu dan amal. Nah, tasawuf di mana? Di amal itu di mana? Nah, yang kedua ilmu. Ya, karena ini agama adalah amal dan ilmu, berarti ada ilmu agama. Nah, tasawuf itu di mana kedudukannya? Di dalam ilmu Islam, di mana kedudukannya? Nah, buku ini menjawab, ya, ini ringkas, jawaban yang ringkas. Karena di dalam kitab-kitab itu banyak sekali, saya meringkas, mengambil poin-poin yang paling penting. Jadi poin yang saya muat di sini, ya jika mungkin ada yang membaca di kitab lain, kok ini nggak ada, akan termasuk di poin yang ada di sini. Karena tidak diluaskan, diringkaskan. Ya. Nah, maka di dalam halaman kelima itu saya mengatakan, diharapkan semoga penjelasan ini meskipun ringkas dapat memuaskan untuk menjawab letak tasawuf di dalam amal dan di dalam ilmu di mana. Itu. Nah, yang pertama kita bahas sesuai dengan judulnya. Judul yang pertama ini kan di halaman ketiga, kedudukan tasawuf dalam amal Islam. Ya. Maka yang pertama adalah halaman ke-6 ya. Halaman ke-6 ini jawaban pertama untuk kedudukan tasawuf di dalam amal Islam. Yaitu at-tasawwufu juz'un minar risalatil islamiyah. Ya. Tasawuf itu adalah bagian daripada misi Islam. Bagian daripada risalah Islam. Karena Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq." Agama Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi. Berarti Nabi membawa risalah. Makanya dikatakan Rasul. Ya. Kenapa dikatakan Rasul? Karena Nabi membawa risalah. Kalau kita terjemahin risalah itu misi. Ya, orang membentuk partai kan ada misinya. Membentuk apa ada misinya. Ya. Artinya pesan-pesan yang disampaikan apa? Itu misi. Ya. Yang akan membawa kepada tujuannya. Ya. Tujuannya agama ini agar orang bertauhid, agar orang berbahagia. Itu tujuannya. Nah, apa misinya yang dibawa untuk mencapai itu? Ya. Nah, tasawuf dinyatakan di sini adalah bagian dari misi Islam. Artinya tasawuf ini salah satu risalah, salah satu misi yang dibawa oleh Nabi. Jadi tasawuf itu ada dalam kerasulan. Karena dia juz'un minar risalah. Nah, judul ini kita bahas. Ya. Tapi nanti Pak, kalau kitab itu jadi, ini belum hatam, kayaknya berhenti udah. Kita masuk kepada kitab yang rencana kita baca. Ya, berarti nggak hatam ini. Udah beli saya, lah kagak rugi Pak, beli Pak. Nah, rugi. Kita nggak habis. Ya. Nah, tasawuf itu adalah bagian dari risalah Islam atau dari misi Islam. Ar-risalah hiya ikhtisasul abdi bisima'i wahyillahi ta'ala bihukmin syar'iyyin taklifiyyin wa umira bitablighi au an yab'atsallahu ta'ala rusula ilal ibad, ya, liyuballighuhum anhu subhanahu wa ta'ala ma syaa minal aqaid wal ibadat wal ahkam wal adab wa hiya takhtalifu 'anil nubuwwati allati ta'ni ikhtisasa al abdi bisima'i wahyillahi ta'ala bihukmin syar'iyyin taklifiyyin sawa'un umira bitablighihi amla. Ini penjelasan bahwa risalah itu apa? Misi itu apa? Misi itu adalah tugas khusus
yang Allah berikan kepada hamba untuk mendengar wahyu. Isinya tentang hukum agama yang akan dibebankan kepada umat. Ya. Risalah itu adalah ikhtisas, tugas. Tugas seorang hamba untuk mendengar wahyu, yang isi wahyunya adalah risalah, apa? Hukum-hukum agama yang akan diberikan kepada manusia. Itu hukum taklifi. Ya. Dan diperintahkan untuk disampaikan kepada hamba. Namanya Rasul. Jadi kalau risalah disampaikan kepada seseorang, tidak disuruh untuk menyampaikan, namanya Nabi. Itu kita udah tahu tuh, ya ini sekedar pembahasan harus dari situ. Kalau risalah ini disampaikan kepada seorang hamba, disuruh untuk menyampaikannya kepada manusia, namanya Rasul. Maka dikatakan setiap Rasul pasti Nabi, dan setiap Nabi belum tentu. Nah, maka Rasul itu adalah risalah untuk menyampaikan. Agama kalau tidak disampaikan nggak sampai, Pak, ke generasi akan datang. Ya. Maka di kampung itu jika tidak ada yang memahami Al-Quran dan hadis, maka kampung itu nanti akan menjadi agama tradisi, agama budaya. Saya pergi ke daerah Sulu. Sulu itu di pulau kecil antara Filipina dan Sabah. Dulunya adalah kesultanan Islam yang megah. Ada satu kampung, itu keluarga sultan yang eksklusif. Dan di situ khurafat. Jadi mitos, agama itu mitos. Ya. Cerita wali-wali dulu aja, itu terus. Ya. Ceritanya tentang kejagoan, ya, kayak di Banten dah begitu. Tapi ini lebih parah, betul-betul mitos. Nah begitu saya ke sana, ngakunya paling Islam dan selalu cerita sejarah dulu zaman wali, zaman yang kenyataannya di situ nggak ada apa-apa. Baca Quran aja nggak ada yang bisa. Tapi rasanya paling agama. Karena di situ dulunya tempat Sultanan Islam, kalau kayak di Banten, kayak di Cirebon lah, kan itu tempat wali apa semua itu. Di dalamnya itu mitos semua. Ya. Kayak begitu. Saya ngelihat, ya Allah, itu ada satu kampung, Pak. Kalau masuk ke situ berdakwah, dites, disumpit, Pak. Disumpit sama racun. Atau nanti kalau bertamu dikasih racun. Kalau enggak mati, berarti ini wali dan boleh berdakwah di situ. Nah kan saya masuk ke dalam himpunan ulama se-Asia Tenggara. Ngelihat yang paling muda saya di situ. Kata ulama-ulama itu katanya tuh Syekh Rahimuddin aja ke sono. Set. Kata saya yang tua udah mau mati, kata saya gitu. Kenapa yang muda masih panjang? Akhirnya saya nggak mau kata saya. Kata saya istrinya belum lengkap, kata saya. Kalau udah lengkap 4 baru saya mau, mati dah. Ya alasannya begitu. Ya. Dehem aja ngaji. Orang ada bininya itu, ada bininya situ dehem jadinya. Akhirnya ke sono, Pak, tuh ya. Ada acara-acara, dulu saya bawa itu Kisah Pandi ke sono. Saya pikir, wah, saya bawa kalau ngapa-ngapa. Ya, biasa saya bawa tuh jontrot. Saya bawa, Kang, ayo Kang. Wah, iya. Di sono, waduh. Kirain di kita doang kejagoan ya, di sono. Rupanya kepala sukunya itu suka sama saya. Akhirnya nanya, Syekh, ayo masuk ke kampung kerajaan, katanya gitu. Wah, janganlah, matilah. Enggak lah, saya kepala sukunya, kalau masuk sama saya aman. Masuk saya, Bu, aman. Tapi kata orang, wah, kagak mempan. Apa baik? Padahal mah kepala sukunya ngobrol sama saya, suka dia sama saya. Karena saya di situ ngasih dukungan,
gitu kepada kesultanan dan terus ya. Suka diajak ke kampung, kata saya enggak. Lah kalau saya ngajak mah aman lah, bener. Aman. Itu juga saya dikasih minum saya begini. Akhirnya minum. Nah, kalau mati mah saya mati. Enggak, ente situ mah kuat. Gitu, takut punya antinya kan. Nah itu ketika tidak ada generasi akhirnya agama jadi begitu. Ya Allah. Saya disuruh kawin di situ. Wah. Iya. Itu Kesepandi itu tahu ceritanya itu. Iya makanya nggak tahu cerita Senen katanya ya. Waduh. Nah, enggak jadi enggak. Enggak apa kalau tahu mah bini saya udah tahu tuh kalau enggak itu enggak jadi. Iya. Soalnya ada masalah politik. Nah saya tidak boleh masuk ke situ lagi. Waduh. Lah gimana kalau kawin bini enggak dilongok-longok? Ya. Nah ini risalah agama itu perlu disampaikan dari generasi ke generasi, tidak boleh putus. Karena ada panduannya Al-Quran dan hadis, dan ada keduanya yaitu ruh. Pak, kita jangan berpikir, wah zaman sekarang mah nggak ada wali mah zaman dulu doang. Mungkin di tempat itu, ya karena orang di situnya sudah kurang belajar dengan agama, kurang mengambil akhlak. Bumi ini bumi Allah, mungkin di mana saja Allah tumbuhkan. Dan enggak pernah kosong dunia. Kita sering sekarang dunia ini udah rusak, makanya udah nggak ada wali. Berarti Allah udah nggak bisa menghadirin wali, orang soleh, karena dunia rusak. Kalah sama dunia rusak Allah. Ini tidak boleh berpikir begitu. Itu melanggar akidah. Nah cuman di kampung itu nggak ada ya, memang kampung itu nggak ada penerusnya. Tapi tetap ada, selama Allah ada. Nah cuman begitu saya datengin di mana-mana, ya dicaringin ngakunya udah nggak ada wali Karangmadah selain Mama Asnawi caringin. Iya dicaringin Pak. Nah ini pemahaman takalid namanya, yang tidak boleh sampai kepada generasi yang akan datang. Nah ini tugas risalah nih. Ya. Ini Pak, ini panjang sebetulnya. Jadi saya muter-muter kemana ini supaya jangan saya terus. Kalau saya terusin, ini pembahasannya harus panjang tuh. Nah, yang akan kita bahas, insya Allah jika panjang umur, sehat badan, bulan depan. Tasawuf itu adalah bagian daripada misi Islam. Nah, kita akan baca serba ringkas nanti. Misi Islam itu apa? Yang dibawa Nabi itu apa-apa, dan tasawuf itu di mana, itu akan kita terangkan. Ya. Cuma saya teruskan untuk kemudian nanti tinggal membaca bagian yang penting ya, di halaman 7 itu. Lau annana tadabbarna al-Qur'an al-Karim alladzi naqra'uhu wa nasma'uhu la alimna anna al-wadha'if allati hamalaha khatamul anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wasallam karisalatin islamiyah katsirah minha talaqqil wahyi wal ilmi wad dini anillah ala wajhi wal kaifiyati allati yakhtaruha Allah ta'ala wa tilawatu hadzal wahyi 'alan nas wa tabligh awamirillahi azza wa jalla ilal bashar wa sarh kitabillahi wa tabyinihi linnas. Nah di sini saya meringkas bahwa jika kita renungkan isi kandungan Al-Qur'an, kita akan ketahui bahwa tugas risalah Islamiyah itu, tugas risalah Islamiyah yang dipikul oleh Nabi akhir zaman ini banyak sekali. Di dalam Al-Quran itu banyak perintah Allah kepada Nabi, suruh begini, suruh begini, suruh begini, suruh begini, suruh begini. Ya. Tetapi kalau kita ringkaskan, gitu, apa saja tugas-tugas risalah itu? Seperti menerima wahyu, menerima ilmu, dengan cara-cara tertentu, membacakan wahyu, menyampaikan seluruh perintah Allah, memperluas makna Al-Quran, tabyin, ya, mengontrol manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada banyak, kalau dirinci banyak. Seperti firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Aku turunkan Al-Quran agar engkau terangkan kepada orang. Itu tugas.
wala'allahum manuzila ilaihim, apa yang diturunkan untuk mereka, wala'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Halaman 9 tuh. Wa ikhrajun nas minadz zulumati ilan nur, itu juga tugas Nabi, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Wa qiyadatul ummati wa tarbiyatu atba'ihim, memimpin umat. Nabi dulu memimpin, Pak, perang, damai, memimpin, mengatur perekonomian agar bagaimana uang itu ya, berjalan, berkembang dan menciptakan kesejahteraan. Itu Nabi atur. Di Al-Quran ada ayat-ayat itu. Ya. Wa tarbiyati atba'im, dan mendidik pengikutnya dengan tarbiyatan aliyatan robbaniyatan taliqu bi imanihim bi rabbihim, pendidikan yang luhur, yang sesuai dengan iman mereka yang luhur. Ya, dulu nyembah berhala dibetulkan agar nyembah Allah. Bagaimana cara nyembah Allah, dan terus tugas Nabi. Dan ini surah firman-Nya. Rasulan yatlu alaihim ayatillahi mubayyinat. Seorang rasul diutus untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Mubayyinatin, dan menerangkannya. Liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadz zulumati 'alan nur. Untuk mengeluarkan orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Tugas lah gitu. Namun idza hasarna hadhil wadhaib ta'tamidu ala salasati anasir asasiyah ma'an, ya, duna fariqin bainahuma. Ya. Jika kita ringkaskan, jika kita klasifikasikan, tahu Bu arti klasifikasi? Saya juga nyebutnya susah. Ya. Dikelas-kelasin, dikelompok-kelompokin. Ya Bu, klasifikasi itu dikelas-kelasin, dikelompok-kelompokin. Kan tugas Nabi banyak. Kalau kan tugas yang banyak itu ada yang sama. Ketika dilihat ternyata cuma 3 tugas besar. Di dalamnya mengandung berbagai tugas. Di Al-Quran diterangkan secara rinci. Jika kita pahami, ternyata kalau kita ringkaskan, kita kategorikan. Tahu gori? Tai babal, gori. Apa tahu? Ini saya nulisnya klasifikasi. Ya karena yang terjemahnya kan orang klasifikasi gitu. Ya. Iya, itu udah di kategori lagi ya. Ya. Artinya dikelompok-kelompokkan, yang banyak itu ta'tamid ala salasati anasir, itu berdiri di atas 3 unsur. 3 unsur tugas risalah aja. Ya, yang sebenarnya. Nah ini 3 unsur itu sekaligus, nggak atu-atu, sekaligus. Ya. Nanti bulan depan kita terangkan bagaimana Rasulullah menjalankan tugas itu, bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali menjalankan tugas ini. Dan bagaimana keadaan sekarang. Setelah zaman Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Utsmaniyah, dan terus sampai ke Kesultanan di Banten, sampai ulama-ulama menyebar. Ya, mereka menyebarkan semua. Bukan menyebarkan adat tradisi, tetapi menyebarkan Al-Quran dan kandungan pemahamannya. Itu. Nah 3 itu tugas risalah itu. Nah tasawuf ada di situ. Nah ini saya mengutip satu ayat ini, seolah-olah ayat ini menjelaskan kategorian itu, klasifikasian itu, pengkelompokan itu. Apa? Kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana kami telah mengutus untuk kamu rasulan, seorang rasul, minkum, dari kalian. Rasul itu bukan dari jin dan dari malaikat, dari manusia. Yatlu alaikum ayatina, 1. Wa yuzakkikum, 2. Ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata
Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'malun. 3. Ta'lim, tazkiyah, dan tilawah. Istilah nasinya, teksnya. Tapi ketika melihat kepada konteksnya, tilawah itu ternyata menyampaikan tablik, menyampaikan hukum. Karena Nabi itu punya sifat tablik kan. Karena Al-Quran menyuruh, Allah menyuruh dengan Al-Quran ini untuk disampaikan. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Ya. Itu mesti disampaikan. Nah maka yang pertama, tilawah itu maksudnya tabligul ahkami ilal bashar. Ya. Menyampaikan hukum-hukum kepada manusia. Disampaikan hukum-hukum kepada manusia. Di zaman Nabi itu Pak, orang nanya boleh nggak boleh kepada Nabi. Haram atau halal semua kepada Nabi. Belum ada pedomannya. Nanti turun ayat. Atau Nabi mengatakan. Ya. Terus begitu. Nah, Al-Quran itu turun berdasarkan tadarruj, berangsur-angsur berdasarkan pembangunan agama dalam kehidupan manusia. Ya. Terus Nabi wafat digantikan oleh yang disebut Khulafa ar-Rasyidin. Sidna Abu Bakar, Sidna Umar, Sidna Utsman, Sidna Ali. 4 ini menyampaikan hukum, Pak. Baca kitab Tarikh Tasyri'. Tarikh Tasyri' itu berbicara tentang sejarah pembuatan hukum Islam. Mulai dari Nabi, kemudian diteruskan oleh Sidna Abu Bakar, diteruskan oleh Sidna Umar, diteruskan oleh Sidna Utsman, diteruskan oleh Sidna Ali. Setelah itu diteruskan oleh ulama dan disebut fuqaha. Dulu nggak ada istilah fuqaha. Dulu itu tugas khalifah, tugas Amirul Mukminin. Ya. Hanya kalau Nabi ketika ditanya dia nunggu dari langit, udah. Nah, ketika sahabat 4 itu kalau ditanya lihat Al-Quran. Kalau nggak ada dia nyari hadis Nabi. Kalau nggak ada dikumpulin para sahabat untuk buat ijma. Nggak dapat ijma maka pakai kias. Maka landasan hukum untuk mengatakan halal haram Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Ini adalah misi dari agama. Ya, misi. Itu Sidna Abu Bakar, Sidna Umar, Sidna Utsman, Sidna Ali melakukan hal itu. Nah, maka di sini saya tulis tablighul ahkam ilal basar yakni al-awamir wan nawahi wal halal wal haram fil ibadati wal muamalat. Menyampaikan hukum kepada manusia yakni tentang apa? Perintah dan larangan, halal dan haram dalam ibadah dan dalam muamalah. Wa yatamassal hadzal unsuru ba'da ahdil fitnati allati hadasat fi awakhir ahdil khulafa'ir rasyidin bi ijtihadati fuqaha'il muslimin. Ini saya ringkasnya itu di sini begitu, Pak. Di situ saya cuma katakan unsur ini menyampaikan hukum-hukum agama ini setelah masa fitnah. Nah, itu kan masa fitnah itu masa apa? Ya. Ini saya ringkas di situ. Padahal kalau diceritain tentang fitnah apa? Diceritain sebuku lagi. Tentang cerita zaman Sidina Ali timbul perselisihan. Akhirnya Khulafaur Rasyidin berhenti sampai di situ. Udah nggak ada tuh Khulafaur Rasyidin. Setelah itu muncul Daulah Umayyah. Nah, maka setelah zaman Sidina Ali, urusan pembuatan hukum tidak lagi ditangani oleh para amir, para pimpinan negara. Ya, tetapi oleh fuqaha. Yang kedua, halaman 10. Tanfizul hukmi. Ini risalah juga. Ini misi juga, risalah juga. Tanfizul hukmi itu apa? Melaksanakan kekuasaan, kepemerintahan. Kan Nabi wafat diganti 4. Itu kan melaksanakan pemerintahan. Ya. Ngatur zakat, ngatur wakaf, ngatur berdasarkan pemerintah. Gitu.
ngatur hukum ini, ngatur ya, haji, ngatur berbagai urusan manusia. Nah, ini tanfizul hukum. Sekedar memberikan ringkasan aja, nanti akan kita terangkan bulan depan. Yang ketiga itu di bawahnya itu tazkiyatun nafas. Saya cuma ingin mengatakan bahwa tasawufnya mana? Tazkiyatun nafas. Jadi tugas ringkas Nabi itu, risalah itu 3. Pertama, tabligul ahkam, menyampaikan hukum-hukum. Kedua, tanfizul hukum, melaksanakan kekuasaan. Karena semua keputusannya ada di Nabi. Tentang perang, tidak perang, tentang hukum ini, hukum itu, tentang ya. Begitu Nabi wafat, diganti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kekuasaan itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dia bertanggung jawab menyampaikan hukum-hukum, dan dia juga bertanggung jawab sebagai pemimpin negara. Seperti Nabi. Ini Khulafaur Rasyidin yang keempat. Dan dia juga mendidik akhlak dan tazkiyatun nafas, membersihkan akhlak. Nah, setelah masa fitnah, setelah Sayyidina Ali, tidak ada Khulafaur Rasyidin. Lalu setelah tidak ada Khulafaur Rasyidin, yang 3 ini kemana? Urusan hukum, halal haram, ibadah dan muamalah itu fuqaha. Urusan kekuasaan itu umaro. Maka Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah udah nggak ngurusin hukum halal haram, itu sudah ditangani oleh ulama, itu fuqaha. Tuh. Ini umaro, amir-amir, raja-raja Daulah Umayyah, Abbasiyah sampai Turki Utsmani, hanya urusan politik kekuasaan saja. Yang ketiga, tazkiyatun nafas, itu ulama sufi. Jadi Nabi dulu, dia menyampaikan hukum, dia memimpin negara katakan, dan dia juga mendidik akhlak manusia. Begitu juga Khulafaur Rasyidin, 4-4-nya itu. Tapi begitu habis masa Sayyidina Ali, pecah. Tugas menyampaikan hukum para fuqaha, memimpin kekuasaan, amir umaro, semuanya ulama. Dan tugas mensucikan jiwa manusia dari ulama ini namanya sufi. Jadi ada 3 kelompok tuh. Nah, kalau kita lihat realitas sekarang, ini kan negara Indonesia. Kekuasaannya kan sudah bukan misi Nabi yang dibawa, tetapi tetap masih memelihara syariat Islam. Nah, ulama fuqaha masih terus berjalan. Ulama sufi masih terus berjalan. Tetapi umaronya tidak ada. Makanya itu timbul pergerakan ini mengembalikan kepada umaro. Karena itu misi Islam sebetulnya. Cuman yang salah cara mengembalikannya. Gitu. Yang diperangin saudara lagi baik. Ya. Orang mau pergi ke Israel sana, ini mah ribut urusan maulid aja, maulid. Urusan tahlil, urusan ya. Dikiranya agama itu urusannya itu doang. Ya. Artinya ribut perkara yang kecil-kecil. Padahal banyak perkara yang perlu ya diselesaikan. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu saja.